Pernahkah kamu merasa tak dihargai hingga akhirnya pergi, lalu tiba-tiba mereka merindukanmu? Jangan berharap hal-hal akan berubah kecuali kamu sendiri yang berubah, kata Epictetus, filsuf Stoik. Hidup seringkali membuat kita mempertanyakan nilai kita dalam hubungan. Saat kamu terlalu tersedia, keberadaanmu menjadi biasa. Namun ketika kamu menjauh, segalanya berubah. Mengapa demikian? Dalam permainan emosi ini, ada pelajaran mendalam tentang psikologi manusia. Bukan sekadar trik, melainkan seni memahami nilai diri dan cara memengaruhi hati orang lain. Video ini akan membahas langkah-langkah yang tak hanya memancing kerinduan, tetapi juga membantu kamu menemukan kekuatan untuk berdiri kokoh sebagai individu. Jangan takut untuk mengintip sisi gelap psikologi ini, sebab di sanalah kamu belajar menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima cinta. Jadi tetaplah bersama saya hingga akhir, dan jika video ini benar-benar membantu Anda, tekan tombol suka di bawah dan tulis di kolom komentar dengan dirindukan. Itu benar-benar memberi kami semangat untuk membuat lebih banyak konten yang memberdayakan Anda, memotivasi Anda, dan membuat Anda terus bergerak maju dalam perjalanan menjadi siapa yang Anda inginkan. Sekarang, mari kita selami 9 langkah transformasional yang perlu Anda ambil untuk menulis ulang cerita hubungan Anda. Tanpa berlama-lama, berikut adalah langkah-langkah yang akan mengubah pola pikir, tindakan, dan energi Anda sedemikian rupa, sehingga orang lain akan memperhatikan Anda. Anda akan berhenti hidup dalam bayang-bayang dan mulai menerima rasa hormat serta perhatian yang Anda layak dapatkan. Pertama, memberi ruang untuk ketidakhadiranmu. Dalam hubungan, terlalu sering hadir dapat membuatmu kehilangan nilai. Ketika kamu selalu ada, keberadaanmu cenderung dianggap biasa. Ketidakhadiran menciptakan jeda yang memungkinkan seseorang benar-benar merasakan dampak keberadaanmu. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, hal-hal indah menjadi langka karena ketidakhadirannya. Pernyataan ini menggambarkan bahwa ada keindahan yang hanya bisa dirasakan ketika kita menciptakan ruang untuk rindu. Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk meyakini bahwa cinta harus terus dipupuk dengan kehadiran fisik. Saya dulu percaya bahwa menjadi pasangan yang baik berarti selalu hadir kapanpun dibutuhkan, mengupayakan segala cara agar pasangan merasa nyaman dan bahagia. Saya memberikan perhatian tanpa batas, berusaha untuk hadir di setiap momen penting, bahkan mengorbankan waktu pribadi saya. Awalnya hal ini terasa benar. Saya merasa bahwa tindakan tersebut menunjukkan cinta saya yang tulus. Namun lama-kelamaan, saya menyadari bahwa sesuatu mulai berubah. Kehadiran saya yang awalnya begitu berarti, perlahan menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Pasangan saya mulai menganggap semua usaha saya sebagai hal yang wajar, bahkan kadang-kadang tidak dihargai. Perasaan ini membawa saya pada sebuah pertanyaan mendalam. Apakah terlalu sering hadir justru membuat keberadaan saya kehilangan nilai? Di tengah perenungan tersebut, saya memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Saya memutuskan untuk memberi ruang, bukan karena ingin menjauh, tetapi untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan. Saya mengurangi intensitas komunikasi saya. Jika sebelumnya saya selalu menjadi orang pertama yang menghubungi, kali ini saya menunggu pasangan untuk mengambil inisiatif. Saya juga mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Saya kembali ke kegiatan yang selama ini saya tinggalkan, seperti membaca, berolahraga, dan mengejar hobi yang pernah saya abaikan. Awalnya perubahan ini membuat pasangan saya bingung. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa saya tidak lagi sering hadir di sekitar mereka. Namun setelah beberapa waktu, respons mereka mulai berubah. Saya melihat pasangan saya mulai lebih sering menghubungi lebih dulu. Mereka mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar, dan mulai lebih menghargai waktu yang kami habiskan bersama. Hal ini membuktikan bahwa ruang yang saya ciptakan memberikan mereka kesempatan untuk merefleksikan perasaan mereka sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada reaksi orang lain terhadap tindakan kita. Ketika saya memberi ruang, saya menyadari bahwa ini bukan hanya tentang pasangan saya, tetapi juga tentang diri saya sendiri. Dengan melangkah mundur, saya menemukan kembali identitas saya yang sempat tenggelam dalam upaya memenuhi kebutuhan pasangan. Saya merasa lebih utuh dan memiliki kendali atas hidup saya. Namun penting untuk diingat bahwa ketidakhadiran ini harus dilakukan dengan tujuan yang sehat. Memberi ruang bukanlah tentang memanipulasi pasangan untuk merasa kehilangan, tetapi tentang menciptakan dinamika yang lebih seimbang. Ketika kamu memberi ruang, kamu juga memberi pasanganmu kesempatan untuk menghargai keberadaanmu. Dalam proses ini, kamu juga belajar menghormati dirimu sendiri. Ketika pasangan benar-benar peduli, mereka akan merespons dengan perhatian yang lebih besar.
mereka akan berusaha mendekat dan menciptakan hubungan yang lebih bermakna. Sebaliknya, jika pasangan tidak peduli dengan ketidakhadiranmu, itu juga merupakan sinyal penting. Dalam hal ini, seperti yang diajarkan Stoikisme, kita perlu fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Diri kita sendiri, pertumbuhan pribadi kita, dan bagaimana kita membangun hubungan yang lebih sehat di masa depan. Pada akhirnya, memberi ruang adalah bentuk cinta yang dewasa, baik kepada pasangan maupun kepada dirimu sendiri. Ketika kita belajar untuk menciptakan keseimbangan antara hadir dan tidak hadir, kita tidak hanya menciptakan kerinduan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih sehat dan bermakna. Kedua, fokus pada diri sendiri, bukan pada pengakuan pasangan. Dalam hubungan, salah satu jebakan terbesar adalah kebutuhan untuk mendapatkan validasi dari pasangan. Kita sering lupa bahwa kebahagiaan sejati berasal dari diri sendiri, bukan dari bagaimana pasangan memperlakukan kita. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu sendiri. Jika kita terlalu bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan, kita akan kehilangan kendali atas hidup kita sendiri." Ada masa dalam hidup saya ketika saya merasa bahwa kebahagiaan saya sepenuhnya bergantung pada pasangan. Setiap kali pasangan saya memberikan pujian atau perhatian, saya merasa bahagia. Namun ketika perhatian itu berkurang, saya mulai merasa gelisah dan tidak aman. Saya bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan diri saya, atau apakah pasangan saya sudah tidak mencintai saya seperti dulu. Pikiran-pikiran ini menguras energi saya dan membuat saya kehilangan fokus pada diri sendiri. Di tengah kebingungan itu, saya mulai menyadari satu hal penting. Saya memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada pasangan saya atas kebahagiaan saya. Saya lupa bahwa hubungan yang sehat dimulai dari individu yang sehat. Orang-orang yang sudah merasa utuh tanpa perlu bergantung pada orang lain untuk merasa cukup. Dengan pemahaman ini, saya memutuskan untuk mengalihkan fokus dari pasangan ke diri saya sendiri. Langkah pertama yang saya ambil adalah mengevaluasi prioritas saya. Saya bertanya kepada diri sendiri, apa yang membuat saya bahagia di luar hubungan ini? Saya menemukan bahwa saya telah menunda banyak hal yang saya sukai, seperti mengejar hobi, belajar keterampilan baru, atau sekadar meluangkan waktu untuk merawat diri sendiri. Dengan mengembalikan fokus pada hal-hal tersebut, saya mulai merasa lebih percaya diri dan lebih puas dengan diri saya sendiri. Ketika saya mulai fokus pada diri sendiri, sesuatu yang menarik terjadi dalam hubungan saya. Pasangan saya mulai memperhatikan perubahan dalam sikap saya. Mereka melihat bahwa saya tidak lagi terlalu bergantung pada mereka untuk kebahagiaan saya. Ini tidak hanya membuat hubungan kami menjadi lebih seimbang, tetapi juga menciptakan rasa hormat yang lebih besar di antara kami. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan kebahagiaan kita tergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Dalam hubungan, perhatian dan pengakuan pasangan adalah hal yang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita memandang diri sendiri dan bagaimana kita memilih untuk merespons situasi. Ketika kita memahami hal ini, kita membebaskan diri dari tekanan untuk selalu menyenangkan pasangan atau mendapatkan validasi dari mereka. Namun fokus pada diri sendiri bukan berarti menjadi egois atau acuh terhadap pasangan. Ini tentang menciptakan keseimbangan yang sehat antara mencintai diri sendiri dan mencintai orang lain. Ketika kamu mencintai dirimu sendiri, kamu tidak hanya menjadi individu yang lebih kuat, tetapi juga menjadi pasangan yang lebih baik. Kamu membawa energi positif ke dalam hubunganmu, yang pada akhirnya memperkuat ikatan antara kamu dan pasanganmu. Selain itu, fokus pada diri sendiri juga membantumu menghadapi kemungkinan terburuk dalam hubungan. Jika suatu saat hubungan itu berakhir, kamu tidak akan merasa hancur karena kebahagiaanmu tidak sepenuhnya bergantung pada pasangan. Sebaliknya, kamu akan memiliki fondasi yang kokoh untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Pada akhirnya, fokus pada diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling murni. Ketika kamu menghargai dirimu sendiri, kamu juga mengajarkan pasanganmu untuk menghargai dirimu. Seperti yang diajarkan oleh Stoikisme, kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari dunia luar. Ketika kamu menemukan kebahagiaan dalam dirimu sendiri, hubunganmu akan menjadi tempat di mana cinta dan penghormatan tumbuh secara alami, bukan sebagai hasil dari ketergantungan atau kebutuhan akan pengakuan. Ketiga, jangan pernah mengorbankan prinsipmu demi cinta. Cinta seringkali membawa kita ke persimpangan yang sulit, mempertahankan prinsip atau mengorbankannya demi hubungan. Dalam banyak kasus, kita tergoda untuk menyerah pada nilai-nilai yang kita pegang teguh demi menyenangkan pasangan.
Namun seperti yang diajarkan filsafat Stoik, prinsip adalah fondasi identitas kita. Tanpa itu siapa diri kita sebenarnya? Seneca pernah berkata, orang yang kehilangan prinsipnya kehilangan seluruh dirinya. Saya pernah berada di situasi di mana saya menghadapi dilema ini. Di awal sebuah hubungan, pasangan saya meminta saya mengubah kebiasaan yang sebenarnya menjadi bagian penting dari diri saya. Permintaan itu mungkin terdengar sederhana bagi orang lain, tetapi bagi saya, itu berarti meninggalkan sesuatu yang membentuk karakter saya selama bertahun-tahun. Saya merasa terjebak. Jika saya menuruti permintaan pasangan, hubungan kami mungkin akan berjalan lebih lancar. Namun di sisi lain, saya merasakan ketidakjujuran terhadap diri sendiri yang semakin menggerogoti rasa nyaman saya dalam hubungan tersebut. Pada saat itu, saya bertanya pada diri sendiri, apa harga dari cinta ini? Jika cinta mengharuskan saya meninggalkan prinsip saya, apakah cinta itu benar-benar sehat? Saya mulai memahami bahwa hubungan yang baik tidak seharusnya mengharuskan salah satu pihak untuk meninggalkan identitasnya. Sebaliknya, hubungan yang sehat adalah tempat di mana kedua individu bisa berkembang tanpa kehilangan siapa diri mereka sebenarnya. Ketika saya memutuskan untuk tetap berpegang pada prinsip saya, dampaknya sangat besar. Awalnya, pasangan saya merasa kesal dan tidak mengerti mengapa saya tidak mau menyesuaikan diri. Tetapi ketika saya menjelaskan betapa pentingnya hal itu bagi saya, mereka mulai memahami. Perlahan-lahan, hubungan kami justru menjadi lebih kuat karena saya menunjukkan bahwa saya tahu apa yang saya inginkan dan siapa saya sebenarnya. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak pernah mengorbankan nilai-nilai inti kita demi hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, termasuk reaksi orang lain terhadap kita. Dalam hubungan, hal ini berarti bahwa kita harus memiliki keberanian untuk menetapkan batas-batas yang sehat dan mengatakan tidak ketika sesuatu bertentangan dengan prinsip kita. Mungkin pasangan kita tidak akan selalu setuju, tetapi jika mereka benar-benar peduli, mereka akan menghormati keputusan kita. Mengorbankan prinsip demi cinta hanya akan menciptakan ketidakbahagiaan jangka panjang. Ketika kita terus-menerus mengabaikan kebutuhan dan nilai kita sendiri demi menyenangkan pasangan, kita akan merasa kehilangan diri sendiri. Dan lebih buruknya lagi, pengorbanan ini seringkali tidak dihargai. Pasangan yang tidak menghormati prinsip kita, kemungkinan besar juga tidak akan menghormati kita sebagai individu. Namun penting untuk diingat bahwa mempertahankan prinsip tidak berarti bersikap kaku atau tidak kompromis. Hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi dan saling pengertian. Jika prinsip kita menimbulkan konflik, kita perlu berdialog dengan pasangan untuk menemukan solusi yang saling menghormati. Tetapi solusi itu tidak boleh melibatkan pengabaian total terhadap nilai-nilai yang kita pegang teguh. Prinsip adalah cerminan siapa diri kita. Ketika kita menjaganya, kita tidak hanya menghormati diri sendiri, tetapi juga mengajarkan pasangan kita untuk menghormati kita. Dalam hubungan yang didasari cinta yang tulus, pasanganmu tidak akan meminta kamu mengorbankan prinsipmu. Sebaliknya, mereka akan mendukungmu untuk tetap menjadi dirimu yang autentik. Pada akhirnya, cinta sejati bukanlah tentang menyerahkan diri, melainkan tentang saling menerima. Seperti yang diajarkan oleh Stoikisme, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, termasuk integritas dan prinsipmu. Ketika kamu hidup sesuai dengan nilai-nilaimu, kamu akan menarik orang yang benar-benar menghargai siapa dirimu, bukan orang yang hanya menginginkan kamu untuk menyesuaikan diri dengan harapan mereka. Keempat, memahami bahwa keberhargaanmu tidak ditentukan oleh pasangan. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita buat dalam hubungan adalah memberikan pasangan kekuasaan untuk menentukan nilai diri kita. Tanpa sadar kita menggantungkan harga diri kita pada bagaimana pasangan memperlakukan kita. Apakah mereka memberi perhatian, menghargai usaha kita, atau menunjukkan cinta mereka dengan cara yang kita harapkan. Namun Stoikisme mengingatkan kita bahwa nilai diri sejati tidak pernah berasal dari luar diri kita. Epictetus pernah berkata, jika kamu mencari nilai dirimu di luar dirimu, kamu akan selamanya menjadi budak dari orang lain. Ada satu masa dalam hidup saya, di mana saya merasa keberhargaan saya sepenuhnya bergantung pada pasangan saya. Setiap kali mereka memuji saya merasa luar biasa. Namun ketika mereka mengabaikan saya atau tampak tidak puas, saya langsung mempertanyakan diri saya. Apakah saya tidak cukup baik? Apakah saya harus melakukan lebih banyak lagi agar mereka mencintai saya? Pikiran-pikiran seperti ini menggerogoti rasa percaya diri saya. Lama-kelamaan, hubungan itu menjadi medan pertempuran emosional. Saya terus berusaha membuktikan diri, berharap mendapatkan pengakuan yang akan mengembalikan rasa berharga saya.
Saya mencoba menjadi pasangan yang sempurna, memberikan perhatian tanpa batas, selalu mendahulukan kebutuhan pasangan, bahkan sampai mengabaikan kebutuhan saya sendiri. Tetapi semakin saya berusaha, semakin saya merasa kehilangan kendali atas hidup saya. Pada akhirnya hubungan itu tidak bertahan. Ketika itu berakhir, saya merasa hancur. Saya merasa bahwa saya telah gagal sebagai pasangan, dan yang lebih buruk, saya merasa bahwa kegagalan itu mencerminkan siapa saya sebagai individu. Tetapi dari kehancuran itu, saya mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Keberhargaan saya tidak pernah tergantung pada pasangan saya, dan seharusnya memang tidak. Dalam hubungan, kita sering lupa bahwa pasangan adalah pelengkap, bukan penentu nilai diri kita. Harga diri sejati berasal dari bagaimana kita memandang diri kita sendiri, bagaimana kita memperlakukan diri kita, dan seberapa setia kita pada nilai-nilai yang kita pegang. Ketika kita menyerahkan kekuasaan ini kepada pasangan, kita tidak hanya mengorbankan rasa percaya diri kita, tetapi juga membebani hubungan dengan harapan yang tidak realistis. Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah pikiran, tindakan, dan reaksi kita sendiri. Ketika kita memusatkan perhatian pada apa yang bisa kita kontrol, kita membebaskan diri dari kebutuhan untuk terus-menerus mencari validasi dari orang lain. Dalam konteks hubungan, ini berarti bahwa kita tidak boleh membiarkan perlakuan pasangan mendikte bagaimana kita merasa tentang diri kita. Setelah saya menyadari hal ini, saya mulai fokus pada pembangunan harga diri saya sendiri. Saya mempelajari apa yang benar-benar penting bagi saya, apa yang membuat saya bahagia, dan bagaimana saya bisa mencintai diri saya sendiri tanpa perlu pengakuan dari orang lain. Ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi hasilnya sangat berharga. Saya menemukan bahwa ketika saya merasa cukup dengan diri saya sendiri, saya tidak lagi merasa tergantung pada pasangan untuk kebahagiaan saya. Perubahan ini juga membawa dampak positif dalam hubungan saya berikutnya. Ketika saya berhenti mencari validasi dari pasangan, hubungan kami menjadi lebih sehat dan seimbang. Pasangan saya tidak merasa terbebani oleh harapan saya, dan saya tidak lagi merasa bahwa nilai diri saya tergantung pada bagaimana mereka memperlakukan saya. Hubungan itu menjadi tempat di mana kami berdua bisa tumbuh sebagai individu, bukan tempat di mana salah satu dari kami harus mengorbankan dirinya untuk yang lain. Namun, memahami bahwa keberhargaanmu tidak tergantung pada pasangan tidak berarti menjadi egois atau tidak peduli. Sebaliknya, ini tentang menciptakan hubungan yang didasari rasa saling menghormati, bukan ketergantungan. Ketika kamu memiliki harga diri yang kuat, kamu bisa mencintai pasanganmu dengan lebih tulus, karena cinta itu tidak lagi berasal dari kebutuhan, tetapi dari pilihan. Pada akhirnya, keberhargaanmu adalah milikmu sendiri. Tidak ada orang lain, termasuk pasanganmu, yang memiliki hak untuk menentukan nilaimu. Ketika kamu memahami hal ini, kamu tidak hanya membebaskan diri dari tekanan dalam hubungan, tetapi juga menciptakan ruang bagi hubungan itu untuk tumbuh dengan cara yang lebih sehat dan bermakna. Seperti yang diajarkan Stoikisme, kebahagiaan dan kedamaian sejati hanya bisa ditemukan di dalam diri kita sendiri. Kelima, jangan memaksakan orang lain untuk memahami perasaanmu. Salah satu kesalahan umum yang sering kita lakukan dalam hubungan adalah berharap pasangan kita bisa membaca pikiran atau memahami perasaan kita tanpa penjelasan. Kita seringkali berpikir, jika mereka benar-benar mencintai saya, mereka pasti tahu apa yang saya rasakan. Namun, kenyataannya tidak ada manusia yang bisa memahami sepenuhnya isi hati dan pikiran orang lain tanpa komunikasi yang jelas. Seperti yang diajarkan oleh Stoikisme, kebahagiaan kita tidak boleh bergantung pada apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh orang lain, melainkan pada bagaimana kita mengelola pikiran dan tindakan kita sendiri. Saya pernah mengalami hal ini secara langsung dalam hubungan saya. Saat itu, saya merasa bahwa pasangan saya tidak cukup peka terhadap kebutuhan emosional saya. Ketika saya merasa kecewa atau terluka, saya cenderung diam dan berharap pasangan saya bisa menyadarinya sendiri. Dalam pikiran saya, jika mereka benar-benar peduli, mereka pasti akan mengerti tanpa saya perlu mengatakan apapun. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada perubahan. Mereka terus menjalani hari-hari mereka seperti biasa. Sementara saya semakin tenggelam dalam perasaan terluka dan frustrasi. Akhirnya, saya mencapai titik di mana saya tidak tahan lagi. Saya mengungkapkan semua yang saya rasakan, tetapi sayangnya, itu keluar dalam bentuk kemarahan dan keluhan. Pasangan saya bingung dan merasa diserang, karena bagi mereka, ini datang secara tiba-tiba. Mereka tidak pernah menyadari apa yang terjadi di balik keheningan saya. Situasi ini membuat saya merenungkan satu hal penting.
Saya tidak pernah benar-benar memberi mereka kesempatan untuk memahami perasaan saya, karena saya tidak pernah mengungkapkannya dengan cara yang jelas dan sehat. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa memaksakan orang lain untuk memahami perasaan kita tanpa komunikasi yang jelas adalah sesuatu yang tidak adil, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk pasangan kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol pikiran dan tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita berkomunikasi dan merespons situasi. Dalam konteks hubungan, ini berarti kita harus memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan dengan jujur, tanpa asumsi bahwa pasangan kita seharusnya tahu. Langkah pertama yang saya ambil adalah belajar mengenali dan memahami emosi saya sendiri sebelum membicarakannya dengan pasangan. Ketika saya merasa kesal atau terluka, saya berhenti sejenak untuk bertanya kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya rasakan? Dan apa yang saya butuhkan dari pasangan saya? Dengan memahami perasaan saya sendiri, saya bisa mengungkapkannya dengan lebih jelas kepada pasangan saya tanpa emosi yang meledak-ledak. Selanjutnya, saya belajar menggunakan komunikasi yang asertif. Alih-alih menyalahkan pasangan saya dengan kata-kata seperti, "Kamu tidak pernah peduli dengan saya." Saya mulai menggunakan pernyataan yang lebih jujur dan tidak menyerang, seperti, "Saya merasa kesepian akhir-akhir ini, dan saya butuh lebih banyak waktu bersama denganmu."